Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Alhamdulillah kehidupan saya sejak saya menjadi nelayan, sekarang alhamdulillah udah ada kemajuan di hidup saya. Bisa ketawa lebar. Penghasilan sekarang agak lumayan. Presiden baru Pak Jokowi yang tidak ada batas dengan kami. Khususnya kami rakyat kecil, petani. Semua dari mulai jalan, dari mulai program, dari terima kasih. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin? Dan menurut saya, yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama, kita lihat dari pembangunan. Kedua, pengendalian ekonomi. Dan yang ketiga, pengendalian COVID kemarin. Menurut saya, rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Saya maunya Pak Jokowi itu diletakkan posisinya dalam satu perspektif, ada hal-hal yang tidak boleh kita ubah dari apa yang dia sudah canangkan. Visinya nggak boleh kita ubah. Variannya sekarang cerdas. Indonesia harus jadi superpower baru. Bisa melihat kerja Indonesia nyata harus dari Pak menjadi Jokowi. kekuatan besar di dunia ini. Itu nggak boleh berubah, gitu. Tinggal kita isi saja, gitu loh. Apa yang menjadi keharusan kita sebagai generasi baru untuk melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi ini termasuk pemimpin atau presiden yang monumennya itu banyak yang harus kita teruskan itu, gitu. Infrastrukturnya dahsyat, gitu. Itu nggak boleh kita hentikan. Jangan kemudian gara-gara ganti rezim kereta api cepat 180 triliun sampai 200 triliun ini mau dihilangkan, mau nggak dipakai. IKN yang sudah kita tenggelamkan uang begitu besar mau ditinggalkan, itu kan nggak boleh. Justru pemimpin baru yang muncul dan kita terima adalah karena kemampuannya melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan. Saya kira begitu cara melihat Pak Jokowi sekarang ini. Nah ya, perubahan dan perubahan. Kata-kata Pak Anies yang selalu diulang ya. Katanya mau merubah dalam sektor pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Coba lihat penderitaan petani, penderitaan nelayan, penderitaan peternak dan lain sebagainya lah ya, yang mau dirubah Anies. Betul kata Pak Fahri tadi ya, apa sih yang mau dirubah ketika program-program Pak Jokowi ini sudah dirasakan oleh masyarakat, dari mulai infrastruktur dan masih banyak lagi lah yang perlu dilanjutkan dan belum selesai. Dan Pak Anies untuk masalah petani, peternak dan lain sebagainya, ini saya tunjukkan bagaimana program-program Pak Jokowi ini juga sudah memberi manfaat bagi para petani, nelayan dan lain sebagainya lah ya. Sebagai contoh ya, dari petani dibuatkan irigasi, diberi bantuan bibit. Sedangkan untuk nelayan diberi bantuan alat tangkap. Dan yang lebih lagi nih, para nelayan ini diberikan rumah secara gratis. Nah, ini untuk mensejahterakan para nelayan, petani dan lain sebagainya. Memang sih program Pak Jokowi ini belum sepenuhnya mencakup nelayan, petani di seluruh Indonesia. Tapi Pak Jokowi sudah memulai hal ini. Dan pemimpin selanjutnya juga harus melanjutkan seperti ini gitu loh. Nah, kalau nggak percaya ya Pak Anies, ini saya tunjukkan bukti bahwa nelayan, petani itu berterima kasih atas Pak Jokowi, berterima kasih kepada Pak Jokowi
atas program-programnya. Kita lihat berikut ini ya. Pak Jokowi ini menjawab gitu apa yang menjadi keluhan kami itu masyarakat kecil, sangat peka dengan keadaan masyarakat. Dengar sendiri kan? Kemarin itu anugerah yang betul-betul kami tidak sangka. Pak Jokowi bisa sampai di sini, bisa kunjungi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kedekatannya Pak Jokowi dengan kami. Saya rasa Sampai Presiden Pak menangis. Jokowi yang tidak ada batas dengan kami. Khususnya kami rakyat kecil, petani. Semua dari mulai jalan, dari mulai program, dari bahkan COVID yang begitu kacau balaunya seperti ini, Pak Jokowi masih. Terima kasih. Di bawah loh, menikmati program dari Pak Jokowi baik itu infrastruktur dan lain sebagainya, dan menunjang perekonomian mereka gitu loh. Dan ini cek langsung ke sawah. Permasalahannya ada di pekerjaan sawah. irigasi seperti ini Sebagai petani. kurang lebihnya 2 bulan. Jumlah pekerja ada 160 orang bekerja. Sebelumnya memang sudah diusulkan seperti ini, jadi karena keluhan dari petani, karena irigasi sering mampet. Sering tidak masuk ke sini. Jadi sering bocor dan sebagainya. Akhirnya pihak dari kepala desa membuat irigasi yang terbaru. Dibangunlah seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Taninya senang. Ini sudah dimulai Pak Jokowi loh. Senang. Ini untuk petani loh. Iya. Padi Oh ya. padi lancar cukup. Irigasi. Karena biasanya ini Pak, biasanya kalau orang petani di sini kalau sudah mulai tanam seperti ini, ya terus ada pekerjaan yang lain, kadangnya biasa merantau ke Jakarta. Ini karena sudah ada pembangunan seperti ini, akhirnya pulang lagi ke sini. Kita merasa sebagai petani merasa senang sekali dibangun irigasi seperti ini. Dengar sendiri kan, celoteh para petani dan juga nelayan ini. Alhamdulillah kehidupan saya sejak saya menjadi nelayan, sekarang alhamdulillah udah ada kemajuan di hidup saya. Bisa ketawa lebar. Dengan Pak Anies, mereka Penghasilan sekarang ketawa loh. agak lumayan. Susah apanya sih Pak Anies? Asalkan semangat bekerja. Buat Pak Ono gimana sekarang pendapatan hari ini? Alhamdulillah lumayan cukup untuk pembekalan melaut lagi nanti. Dulu saya sebelum tinggal di rumah khusus, saya tinggal di rumah adat. Dulu kan tempat tinggal saya gitu kan cuman 1 kamar Pak, sedangkan keluarga saya kan banyak. Sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan rumah dari kepemerintahan Bapak Jokowi dan PUPR. Mantap kan? Rumah yang kokoh, rumah yang layak pakai, Wujud rumah yang kepedulian rapi. pemerintahan Jokowi kepada nelayan. Wah dan sekarang rakyat udah kecil. pakai cor gitu, tembokan, Jadi gentingnya mau dirubah tuh apa bagus, lagi? Harus dilanjutkan ini Pak Anies. dan kamarnya 2 kamar Pak. Ada lokasi jalannya, muter-muter ke sana ke sini. Saya menerima rumah tersebut dengan cuma-cuma, tidak dipungut biaya sepeser pun. Pak Anies. Harus dilanjutkan dong program seperti ini. Alhamdulillah saya tidak ada pungutan sama sekali, apalagi harus bayar atau target. Tuh, denger kan? Saya lebih senang tinggal di rumah khusus yang sekarang daripada rumah yang dulu jauh ke laut, sekarang udah dekat ke laut. Saya sudah tidak memikirkan biaya renovasi rumah saya udah bagus berkat pemberian dari Kementerian PUPR. Program seperti ini harus dilanjutkan.
Pendidikan. Saya Ono Mugiono, umur saya 43 tahun. Harapan saya ke depan, seluruh nelayan Indonesia bisa mendapatkan perumahan seperti saya. Mantap. Top, Saya mantap, is the best. Wahidin, umur 48 tahun. Dengan harapan saya, seluruh nelayan Indonesia jangan berkecil hati, terus semangat melaut karena hasil laut Indonesia sangat melimpah. Mantap. Perumahan untuk nelayan yang tidak hanya dibangun di sini tapi di beberapa lokasi. Perumahan untuk nelayan seperti ini yang kita harapkan lingkungannya baik, ke tempat kerja tadi juga hanya 2 kilo. Saya kira hal-hal seperti ini yang ingin kita ganti agar kehidupan nelayan lebih baik. Ada loh perhatian.